Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, para jurnalis, alhamdulillah saat ini kami sudah menyelesaikan pembahasan di semua komisi-komisi yang ada di dalam Munas dan Kompes ini. Sebelumnya telah kami sampaikan bahwa ada 3 komisi untuk konferensi besar dan 3 komisi untuk musyawarah nasional alim ulama. Untuk konferensi besar, 3 komisi itu adalah komisi keorganisasian, komisi program, dan komisi rekomendasi. Untuk musyawarah nasional alim ulama, ada komisi Bahsul Masail Waqi'iyah, Bahsul Masail Maudu'iyah, dan Bahsul Masail Qanuniyah. Semua sudah berhasil diselesaikan dan bahkan sudah mendekati finalisasi perumusan hasil. Dan sudah ini segera akan kita selenggarakan sidang pleno pengesahan, tapi kami tidak mengantisipasi perubahan-perubahan yang signifikan di dalam pleno pengesahan itu. Insya Allah nanti tinggal dibacakan dan mendapatkan persetujuan pleno sebagai syarat untuk menjadikannya keputusan musyawarah nasional dan konferensi besar. Sedangkan materi dari apa yang didiskusikan di dalam komisi-komisi itu sudah secara intensif kita share bersama para utusan-utusan dari jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia dan dari pesantren-pesantren yang ada. Itu sebabnya maka pembahasan di dalam sidang-sidang komisi pun dapat kita jalankan secara efisien dalam waktu yang relatif singkat, mulai dari tadi malam sampai pagi ini, sehingga alhamdulillah insyaallah sore ini kita sudah bisa menutup seluruh rangkaian kegiatan musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama itu. Nah, selanjutnya saya kira saya akan mempersilahkan kepada para pimpinan sidang komisi yang sudah bersama-sama kita di atas panggung untuk memberikan highlight saja ya, tidak perlu dibacakan seluruhnya karena nanti teks lengkap dari seluruh hasil persidangan yang sudah disahkan oleh pleno nanti akan dibagikan kepada pers. Nah, selanjutnya langsung saja saya persilahkan dari komisi untuk Munas Alim Ulama, dari komisi Bahsul Masail Waqi'iyah, saya persilahkan, atau mungkin gitu ya, dari Waqi'iyah, silahkan Kiai Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang kami hormati, para pimpinan sidang komisi, alhamdulillah di dalam komisi Waqi'iyah diamanati untuk membahas 2 hal. Yang pertama mengenai dam tamatuk dalam ibadah haji, dan yang kedua mengenai kecerdasan buatan. Untuk mengenai dam tamatuk yang sudah dibahas tadi malam sampai dengan tadi pagi kita menyelesaikan rumusan bersama para perumus dan musahih, menyimpulkan ada 2 hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama kaitan dengan masalah kekuatan pendapat dalam menurut mazhab para ulama, yaitu penyembelihan untuk dilakukan di negara atau tanah haram di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian
Untuk mengenai pembagiannya dalam rangka untuk kemaslahatan itu bisa dibagikan di negara atau tanah halal, dalam hari ini asal negara jamaah kita yaitu negara Indonesia. Dengan demikian maka kemaslahatan daripada dam itu kembalinya kepada jamaah haji kita sendiri dan lingkungan sekitarnya. Kemudian juga ada beberapa yang kita rekomendasikan kaitan dengan masalah ini untuk pemerintah Indonesia bisa membuat RPH atau rumah potong hewan di Tanah Haram yang tujuannya adalah untuk menjamin keabsahan dam daripada jamaah itu sendiri. Karena selama ini banyak sekali aduan-aduan kaitan dengan masalah dam sehingga tidak bisa kita mendapatkan jaminan tentang keabsahan penyembelihan dam itu. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi bagian yang kita berikan daripada Munas ini kepada bangsa dan negara pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Yang kedua kaitan dengan kecerdasan buatan, kita ada dua yang dibahas mengenai bolehnya bertanya kepada AI yang dalam hal ini untuk dijadikan sebagai pedoman atau dipedomani. Tadi malam disimpulkan dilarang atau diharamkan atau tidak boleh karena di dalamnya ada beberapa hal, di antaranya bahwa AI ini adalah walaupun dia mempunyai kecerdasan yang mungkin bisa melampaui kecerdasannya manusia, akan tetapi dia ini belum bisa dijadikan sebagai objek untuk memohon fatwa karena masih unsur kebenarannya belum bisa dijamin. Kemudian masih ada halusinasi, ketergantungan kepada informasi-informasi yang diterima oleh AI tersebut. Dan untuk sementara ini masih banyak diproduksi oleh perusahaan-perusahaan digital yang berbasis non-muslim. Sehingga memunculkan rekomendasi agar kira-kira nanti ke depan pengurus besar Nahdlatul Ulama bisa melahirkan kecerdasan digital yang dibangun dan diisi konten-kontennya oleh orang-orang yang mempunyai otoritas dalam hal-hal yang bersifat fatwa dan lain-lain, sehingga nanti kaum Nahdliyin mempunyai rujukan paling tidak untuk mempermudah dalam mencari rujukan-rujukan fatwa dalam masalah agama. Insya Allah kalau kita berharap mudah-mudahan dengan adanya AI yang dibangun oleh Nahdlatul Ulama bisa isinya steril lah kira-kira begitu, tidak bercampur dengan faham-faham yang di luar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Kurang lebih dua hal ini dalam komisi rekomendasi komisi Bahthul Masail Waqi'iyah yang kita bahas tadi malam. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Pak Sekjen dan Ketua SC, kawan-kawan Ketua Komisi. Saya selaku Koordinator Komisi Qonuniyah, Bahthul Masail Qonuniyah. Qonuniyah itu membahas soal perundangan, begitu. Komisi Qonuniyah itu membahas soal perundangan, baik perundangan yang sedang dalam pembahasan atau belum diundangkan maupun perundangan atau regulasi turunannya yang sedang dilaksanakan. Yang pertama kami membahas soal rancangan undang-undang perampasan aset. Rancangan undang-undang perampasan aset ini sudah dibahas masuk di dalam prolegnas selama hampir 12 tahun. Begitu sejak tahun 2010, tetapi sampai sekarang kita belum mendengar ada progres. Sedangkan kita tahu bahwa pengembalian aset atau kekayaan negara yang berasal dari kejahatan itu, kejahatan pidana baik korupsi maupun yang lain itu belum sepenuhnya maksimal begitu. Kami dari Komisi Qonuniyah memberikan rekomendasi kepada Munas agar pemerintah dan DPR
itu segera membahas secara serius sekaligus mengesahkan rancangan undang-undang ini, tentu dengan tanpa meninggalkan aspek atau prinsip keadilan dan kehati-hatian. Mengingat bahwa rancangan undang-undang ini itu longgar, dapat melakukan tindakan-tindakan hukum, melakukan penyitaan, pembekuan begitu pada aset-aset yang orangnya tidak ada, dapat melakukan istilahnya gugatan tidak kepada orang tetapi kepada aset begitu. Yang kedua yang kita bahas adalah 5 hari sekolah. Di beberapa tempat sudah diberlakukan 5 hari sekolah yang ditafsirkan dari 5 hari kerja. Sebuah peraturan Presiden tahun 2023 yang menjelaskan bahwa kita itu mempunyai 5 hari kerja mulai dari Senin sampai Jumat. Tetapi di berbagai tempat itu diterjemahkan pula menjadi 5 hari sekolah. 5 hari sekolah dan sepanjang hari. Kita membahas dari aspek manfaat dan mudaratnya, mengingat di Nahdlatul Ulama kita mempunyai 2 landasan. Landasan sosiologisnya adalah di Nahdlatul Ulama itu mempunyai sekian banyak madrasah diniyah dan TPQ yang kemudian kalau full day school 5 hari sekolah dan sepanjang hari ini dilaksanakan, maka kemudian pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan dasar yang tawasud, i'tidal dan moderat ini kemudian akan tidak menjadi maksimal atau terancam begitu. Oleh karena itu rekomendasi kami kepada Munas adalah tidak melaksanakan full day school yang diterjemahkan dari 5 hari kerja ini. Di samping itu juga ada landasan yuridis, yakni pada tahun 2017 PBNU pernah melakukan penolakan terhadap Permendikbud tentang hari sekolah yang kemudian direvisi melalui Perpres nomor 87 tahun 2017 juga. Yang ketiga adalah pelaksanaan Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 yaitu Undang-Undang Pesantren. Kita tahu bahwa Undang-Undang Pesantren ini memiliki spektrum yang sangat luas. Salah satunya adalah soal fungsi pesantren. Fungsi pesantren itu ada 3. Yang satu, pesantren mempunyai fungsi sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, pesantren mempunyai fungsi sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Dan yang ketiga adalah pesantren mempunyai fungsi sebagai lembaga dakwah. Fungsi yang pertama itu sudah terlaksana dengan baik, sudah banyak aturan-aturan dan regulasi turunannya dan sudah dijalankan. Begitu juga sudah muncul peraturan Presiden yang berkaitan dengan pendanaan pesantren. Tetapi 2 fungsi yang lain ini adalah fungsi yang bisa dilaksanakan lintas kementerian. Walaupun leading sektornya adalah Kementerian Agama. Nah, untuk mengusung sebuah amanah undang-undang yang sangat besar ini tentu diperlukan regulasi-regulasi turunan yang lebih lengkap dan diperlukan sebuah struktur birokrasi yang lebih kuat. Oleh karena itu kami di Komisi Bahsul Masail Qanuniyah merekomendasikan 2 hal. Yang pertama merekomendasikan kepada pemerintah negara untuk segera menyusun regulasi-regulasi turunan dari Undang-Undang Pesantren, terutama yang berkaitan dengan fungsi pesantren sebagai lembaga dakwah dan fungsi pesantren sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Rekomendasi yang kedua adalah karena besarnya amanah dari Undang-Undang Pesantren ini, kami merekomendasikan agar disusun semacam struktur birokrasi yang lebih kuat yang mengurus pesantren sekurang-kurangnya Direktorat Jenderal, beralih dari direktorat menjadi Direktorat Jenderal yang khusus menangani
pesantren. Demikian itu 3 hal yang kami sampaikan yang berkaitan dengan Komisi Bahsul Masail Qanuniyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ketua Komisi Bahsul Masail Maudhu'iyah ini Pak Kiai Muqsid Ghazali hari ini saat ini belum bisa datang ya. Saya Abdul Ghafur ini Ketua SC mewakili. Di Maudhu'iyah ada 3 isu yang dibahas. Pertama mengenai umat Islam ikut memfasilitasi sesuatu yang secara agama itu tidak diperbolehkan. Kaitannya kita ini hidup berbangsa, di mana hidup tidak hanya eksklusif umat Islam, tetapi juga berbagai umat. Nah, di Komisi Bahsul Masail Maudhu'iyah ini bicara dalam hal ini rambu-rambunya. Apa yang tidak diperbolehkan dan apa yang diperbolehkan, kaitannya hal-hal yang menurut agama Islam itu tidak diperbolehkan, tetapi itu adalah hal yang sifatnya seringkali niscaya dalam kehidupan berbangsa. Misalnya presiden atau misalnya bupati atau siapapun penguasa itu pasti akan ikut memfasilitasi pendirian rumah-rumah ibadah misalnya, yang itu menurut agama Islam itu jelas bertentangan secara akidah. Dan tentu tidak hanya itu, ini juga akan menyangkut banyak hal di bidang sosial, di bidang perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, di antara tema yang dibahas di Maudhu'iyah ini adalah ada sesuatu yang secara agama itu bertentangan tetapi dilindungi. Ya, karena negara ini harus melindungi berbagai elemen yang ada di negeri ini. Ya. Nah, di Bahsul Masail Maudhu'iyah ini juga sebetulnya sudah menyampaikan berbagai pendapat. Dalam hal ini ulama ada berbagai pendapat, dan Komisi Bahsul Maudhu'iyah menyampaikan bahwa kehidupan bernegara yang seperti ini memang seringkali tidak bisa dihindari. Ya, hidup ya begitu. Ya, jadinya dibedakan antara sesuatu yang tidak boleh tapi dilindungi dan tidak boleh yang tidak dilindungi. Itu salah satu pembahasannya tentu ya. Kemudian tema lagi yaitu tentang relasi antara penguasa dengan ulama. Tema ini diangkat karena ada sebagian menurut yang kita pandang ulama itu yang secara total itu adalah masuk pada wilayah politik, sehingga tidak lagi bisa dibedakan sebetulnya dia ini politisi apa dia ini ulama. Tetapi di sisi yang lain ada sebagian arus masyarakat di mana kalau ada ulama itu berdekatan dengan umarok, maka capnya itu disebut dengan ulama usuk, ulama yang tidak baik. Dan ini bisa menyisir kemana-mana. Karena itulah Bahsul Masail Maudhu'iyah ini diantaranya menyampaikan
hubungan antara ulama dengan umaro ini adalah komplementer, takamuliyah. Kewajiban ulama adalah mendampingi para penguasa. Sebaiknya kewajiban para penguasa adalah selalu konsultasi dengan para ulama. Ini akan menjadi pedoman betul, terutama kita memasuki tahun 2024, di mana banyak energi yang akan masuk di wilayah ini dan Nahdlatul Ulama pasti akan terlibat ini. Dan tidak boleh tidak terlibat, tetapi terlibat yang terhormat. Itu diantara yang dibahas. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah menyangkut sesuatu yang sudah dilaksanakan, tetapi secara fatwa itu belum mendapatkan respon yang cukup di Nahdlatul Ulama, yaitu masalah batas orang yang melaksanakan haji atau melaksanakan umroh, di mana harus menjalankan umroh, menjalankan ihram. Nah, pertanyaan yang intinya adalah apakah batasan-batasan mikot makani Indonesia biasanya di Yalamlam, kalau di daerah Irak itu namanya Dhatu Irqin, ada Juhfah dan seterusnya. Apakah ini murni tauqifi, itu semuanya harus berdasarkan nas, ataukah ada hal-hal di mana yang tidak berdasarkan nas, yang itu masuk pada wilayah ijtihad? Nah, keputusan Bahsul Masail Maudhu'iyah, mikot ini ada nuansa nasinya, tapi juga ada nuansa ijtihadinya. Meski belum masuk pada pembahasan secara spesifik, bagaimana kalau jamaah Indonesia itu mikotnya berada di Jeddah. Apakah ini menyalahi aturan ataukah tidak menyalahi aturan? Tetapi secara maudhu'i, secara tematik sudah ditetapkan bahwa wilayah yang seperti ini masuk pada wilayah ijtihad. Yang itu artinya kalau kemudian ada pernyataan bahwa haji sampai di Jeddah itu sebetulnya bisa masuk pada wilayah yang ijtihadi. Sehingga meski Bahsul Masail tidak memutuskan secara spesifik wilayah ini, karena akan dibahas di pembahasan-pembahasan berikutnya. Itu dari Komisi Maudhu'iyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Komisi Program Kerja dalam Konferensi Besar Nahdlatul Ulama. Ada beberapa hal yang kita bahas, terutama adalah arah pengembangan program strategis ke depan. Yang pertama terkait dengan tema mendampingi umat, memenangi masa depan. Lalu kemudian yang kedua ada beberapa perubahan untuk konsolidasi organisasi. Dan yang ketiga itu adalah temuan-temuan dari survei terhadap warga Nahdlatul Ulama. Jadi warga Nahdlatul Ulama yang jumlahnya sangat besar, jadi hasil survei ini kira-kira selaras dengan apa yang selama ini teman-teman media sudah dengar. Kira-kira 1 dari 2 orang muslim di Indonesia mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari NU. Karena itu NU sebagai jamiah, sebagai organisasi harus betul-betul memperkuat dirinya supaya kualitas dari 1 dari 2 orang muslim di Indonesia ini bisa kita wujudkan. Karena itu kemudian apa yang menjadi kebutuhan warga NU itu kami perhatikan. Yang pertama, arah pengembangan program itu dengan memperkuat bimbingan keagamaan, karena ini Nahdlatul Ulama adalah organisasi keagamaan. Jadi
bagaimana faham Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama itu betul-betul bisa hidup begitu ya di mewarnai kehidupan keagamaan di Indonesia. Karena itu NU akan fokus ke sana, memperkuat ini termasuk dakwah digital dan lain-lain. Pendekatan-pendekatan yang lebih sesuai dengan masyarakat urban, karena warga NU yang urban itu makin banyak, kalau dulu di desa sekarang di urban. Lalu kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas program dan layanan untuk warga NU terutama di tiga tema, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, karena ini yang dibutuhkan oleh warga. Misalnya kita menemukan bahwa warga NU itu 1 dari 3 rupanya punya bisnis, tapi dari sisi permodalan ternyata permodalan dari perbankan itu hanya sekitar 19%. Karena itu menjembatani hal-hal seperti ini penting bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Program unggulan Gerakan Keluarga Maslahah itu menjadi ruang untuk mengkonsolidasikan gerakan semua kerja-kerja Nahdlatul Ulama sehingga wujudnya langsung terasa untuk warga. Nah, untuk 2 hal itu maka diperlukan penguatan organisasi dan kelembagaan, transformasi digital, kemudian kaderisasi, penguatan organisasi itu sendiri dengan berbagai kegiatan-kegiatan internal, konsolidasi internal itu akan terus dilakukan. Jadi ini adalah arah pengembangan ke depan agar warga NU ini bisa didampingi untuk mencapai kehidupan dan kemaslahatan yang diharapkan, dan yang kedua agar jamaah dan Jam'iyah NU bisa memenangi masa depan dengan teknologi dan peradaban digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, izinkan kami untuk menyampaikan hasil keputusan Komisi Organisasi Munas Konbes tahun 2023. Komisi Organisasi melahirkan 2 keputusan utama. Yang pertama adalah menyepakati peraturan perkumpulan baru Nahdlatul Ulama yang terdiri dari 4 peraturan baru. Yang pertama adalah peraturan perkumpulan tentang sistem pendidikan Nahdlatul Ulama atau Sisdiknu. Yang kedua, peraturan perkumpulan tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Yang ketiga adalah peraturan perkumpulan tentang pedoman pengelolaan fasilitas kesehatan, rumah sakit, dan klinik Nahdlatul Ulama. Yang keempat adalah peraturan perkumpulan tentang majelis tahkim. Ini adalah peraturan baru yang dihasilkan dalam sidang komisi organisasi. Kemudian keputusan kedua adalah tentang revisi peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama hasil Konbes tahun 2022. Perlu kami sampaikan di sini, ada 11 peraturan perkumpulan hasil Konbes tahun 2022 yang direvisi. Yang pertama adalah peraturan nomor 2 tentang sistem kaderisasi. Yang kedua adalah peraturan nomor 3 tentang syarat menjadi pengurus. Yang ketiga adalah peraturan nomor 5 tentang pembentukan kepengurusan baru. Yang keempat adalah peraturan nomor 6 tentang tata cara pengesahan dan pembekuan kepengurusan. Yang kelima adalah peraturan perkumpulan nomor 7 tentang perangkat perkumpulan. Yang keenam adalah peraturan perkumpulan nomor 8 tentang badan khusus. Yang ketujuh, peraturan perkumpulan nomor 9 tentang permusyawaratan. Nomor ke-8, peraturan perkumpulan nomor 10 tentang tata cara rapat. Nomor ke-10, nomor ke-9, peraturan perkumpulan nomor 11 tentang pengukuran atau klasifikasi struktur dan pengukuran kinerja perkumpulan. Kemudian yang ke-10, peraturan perkumpulan nomor 12 tentang tata cara pergantian pengurus antar waktu dan pelimpahan fungsi jabatan. Dan yang terakhir adalah peraturan perkumpulan tentang rangkap jabatan. Yang ketiga adalah rekomendasi internal organisasi. Inilah yang akan menjadi
aturan-aturan sebagai turunan atau yang akan menjelaskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Demikian keputusan sidang Komisi Organisasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum PBNU, mohon maaf tadi saya datang agak terlambat karena masih menghaluskan ya poin-poin dalam rekomendasi ini, dan alhamdulillah tim rekomendasi di dalam Munas dan Konbes NU ini berhasil merumuskan beberapa poin penting. Saya tidak akan membacakan semuanya, tetapi ada 3 rekomendasi penting yang perlu disampaikan kepada para teman-teman wartawan. Yang pertama adalah rekomendasi terkait dengan perkembangan atau situasi politik saat ini, terutama situasi yang terkait dengan pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun depan. Inti rekomendasi kita adalah bahwa NU tidak tertarik untuk terlibat di dalam politik dukung-mendukung, bukan politik untuk mendukung satu nama atau satu partai. NU berpolitik berdasarkan nilai. Bagi NU yang penting adalah bukan siapa dan partai apa yang didukung, tetapi nilai apa yang hendak diperjuangkan. Politik adalah harus didasarkan kepada nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan. Itu adalah rekomendasi kita terkait dengan politik elektoral atau politik pemilu mendatang. Kemudian di dalam rekomendasi ini juga diputuskan beberapa pedoman berpolitik bagi warga NU. Kita merujuk kepada keputusan Muktamar NU pada tahun 1989 di Krapyak, di mana di dalam muktamar itu dirumuskan 9 pedoman berpolitik bagi warga NU. Secara ringkas saya akan bacakan. Pedoman itu adalah: pertama, politik bagi NU adalah bentuk keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, berpolitik haruslah didasarkan kepada wawasan kebangsaan untuk menjaga keutuhan bangsa. Ketiga, berpolitik adalah wujud dari pengembangan kemerdekaan yang hakiki untuk mendidik kedewasaan warga guna mencapai kemaslahatan bersama. Keempat, berpolitik harus diselenggarakan dengan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kelima, berpolitik harus diselenggarakan dengan kejujuran, didasari moralitas agama, konstitusional, adil, sesuai dengan norma-norma dan peraturan yang disepakati. Keenam, berpolitik dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, bukan malah menghancurkannya. Ketujuh, berpolitik dengan alasan apapun tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah bangsa. Kedelapan, nah ini yang saya kira penting dan relevan saat ini, perbedaan aspirasi politik di kalangan warga Nahdliyin haruslah tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadhu, dan saling menghargai satu sama lain. Terakhir kesembilan, politik harus mendorong tumbuhnya masyarakat yang mandiri sebagai mitra pemerintah, begitu rupa sehingga penyelenggaraan negara tidak boleh bersifat state heavy, melulu dikuasai pemerintah dengan mengabaikan aspirasi masyarakat, melainkan bersifat dua arah dan timbal balik. Ini adalah rekomendasi terkait dengan situasi politik saat ini, terkait dengan politik pemilu. Rekomendasi kedua terkait dengan masalah-masalah yang berkembang di negeri ini, terutama masalah rempang di Pulau Batam. Kita sudah mengemukakan sikap ini atau pernyataan mengenai isu ini di dalam konferensi pers kita beberapa waktu yang lalu, tapi saya ingin mengulang beberapa poin penting. Pertama, sikap kita adalah dalam situasi atau dalam isu rempang ini adalah pertama, penggunaan pendekatan keamanan dan kekerasan dalam sengketa tanah rakyat haruslah dihentikan. Kedua, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi tidak boleh dicapai, karena kita sebagai negara butuh investasi, tidak boleh dicapai dengan melanggar hak-hak rakyat kecil. Pada akhirnya pembangunan adalah sarana saja
yang menjadi tujuan adalah manusia itu sendiri. Karena itu kemaslahatan manusia haruslah menjadi pertimbangan pokok. Ketiga, mendorong kepada semua pihak untuk cooling down, baik pihak pemerintah maupun masyarakat. Sementara itu pemerintah haruslah mendengar aspirasi rakyat dengan sebaik-baiknya sehingga kepentingan investasi dan pada akhirnya tidak mengorbankan hak-hak rakyat kecil. Terakhir, ini adalah himbauan kita, mengajak rakyat di Rempang untuk bersabar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dicapai solusi terbaik dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak, terutama pihak masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah rekomendasi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Secara ringkas, rekomendasi kita adalah bahwa ada masalah yang serius di dalam pengelolaan sumber daya alam kita. Pengelolaan sumber daya alam kita dikelola, dilaksanakan dengan cara yang mengabaikan aspirasi-aspirasi publik dan masyarakat. Karena itu PBNU mendorong agar pemerintah dan pihak-pihak yang lain berusaha mencapai konsensus nasional di dalam pengelolaan sumber daya alam. Konsensus ini harus melibatkan semua pihak di dalam menentukan arah kebijakan yang adil dan bermaslahat bagi semua pihak. Tidak boleh pengelolaan sumber daya alam hanya didikte oleh satu kelompok saja, terutama kelompok yang menjadi penguasa modal. Terakhir adalah rekomendasi terkait dengan masalah global. Rekomendasi ini adalah terkait dengan adanya konflik, polarisasi, dan kebencian yang makin menguat di seluruh kawasan di dunia. Adanya populisme, politik populisme yang berkembang di banyak negara, dan itu semua adalah perkembangan dan kecenderungan yang memprihatinkan. Karena itu PBNU dalam hal ini mengusulkan dua hal. Pertama adalah agama harus berperan aktif menjadi solusi bagi problem-problem global. Tetapi agar agama bisa menjadi solusi bagi problem global ini, agama harus melakukan kritik diri. Karena ada pemahaman-pemahaman keagamaan yang menimbulkan konflik benturan identitas antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Sebelum agama menjadi sumber solusi bagi masalah dunia, agama harus melakukan pemahaman ulang terhadap ajaran-ajarannya, pemahaman-pemahamannya, tafsir-tafsirnya, begitu rupa sehingga pemahaman ini sesuai dengan kondisi sekarang. Dengan begitu agama akan memperoleh kepercayaan publik untuk menjadi sumber solusi bagi masalah global. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman, highlight dari hasil persidangan-persidangan yang sudah dilakukan. Saya persilahkan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan sebutkan nama, media, dan pertanyaan untuk siapa. Ini ada komisi-komisi yang sudah saya sebutkan tadi. Silakan. Vito. Izin Gus, Vito dari kompas.com, mau tanya ke Gus Gofur mungkin ya. Di rapat Batsul Masail yang kemarin kan dibahas salah satunya agak jauh ya. Di rapat Batsul Masail kemarin dibahas soal ini Gus, soal hubungan antara ulama dan umaro, dan sempat diungkapkan pendapat bahwa harusnya nggak usah ada demarkasi yang terlalu tegas antara ulama yang misalnya mau jadi wakil presiden atau mau jadi ketum PBNU mau jadi presiden, tapi dibikin dialektis saja. Sementara Gus Yahya kan udah sejak awal menegaskan bahwa NU tidak akan terlibat gitu, tidak ada capres-cawapres dari NU. Nah ini jadi sikap NU seperti apa? Apakah emang masih ada demarkasi yang tegas atau nanti bisa sifatnya dialektis gitu Gus di 2024 nanti? Terima kasih. Sebelum Gus Gofur nanti mungkin bisa menambahkan kalau ada detail ya. Pembahasan di dalam komisi Batsul Masail Maudhu'iyah itu adalah tentang norma-norma hubungan antara ulama dengan umaro. Jadi bagaimana ulama ini harus
bergaul, berinteraksi dengan umaro, dan memang pada dasarnya hasilnya adalah bahwa hubungannya harus bersifat sinergis antara ulama dan umaro itu. Jadi normanya seperti itu. Dan tidak ada pembicaraan tentang bolehnya ulama menjadi calon umaro misalnya, itu tidak ada ya, karena itu sebetulnya ya sesuatu yang tidak perlu diadres secara normatif, karena sudah jelas bahwa setiap warga negara punya hak untuk itu ya. Jadi pedagang boleh jadi calon ya. Tentu ulama juga boleh jadi calon. Nah, khusus terkait ketua umum PBNU, normanya itu kalau jadi calon ya harus mundur. Sebelum jadi pak calon harus mundur dulu. Tidak boleh menjadi calon dalam status sebagai ketua umum PBNU. Kalau itu bukan soal Basul Masail, itu soal ADART, soal ADART ya. Saya kira itu. Jadi memang dalam ADART ada larangan menjadi calon atau jabatan politik apapun dalam status sebagai mandataris muktamar atau konferensi. Jadi saya misalnya bukan cuma tidak boleh jadi calon presiden sebagai ketua umum PBNU begini, calon DPR nggak boleh gitu ya. Mau jadi calon camat juga tidak boleh gitu, karena ketua umum PBNU. Kalau jadi calon harus sudah statusnya sudah bukan ketua umum lagi, gitu aja. Ya, makasih. Cukup ya. Ada yang lain? Di tengah dulu ini, mbaknya ini, di tengah nih, coklat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci dari CNN Indonesia. Gus mau nanya kemarin kalau masih tentang politik, kan secara organisasi PBNU sudah jelas tidak akan mendukung parpol ataupun calon manapun. Namun kalau secara keputusan ataupun kebijakan, bagaimana dengan arahan ke para kiai-kiai, apakah dibebaskan untuk memilih arah politiknya atau ada arahan-arahan khusus? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kemarin itu Rois Am sempat menyatakan atau menyindir ada pihak yang membawa-bawa NU kemana-mana. Lalu itu membawa NU tapi kembali ke NU itu cuman kalau ada masalah aja. Nah itu sebenarnya menyindir siapa dan tanggapannya bagaimana, Gus? Terima kasih. Oke. Ya pertama soal apa tadi, soal apakah kiai-kiai ini ada arahan kepada kiai-kiai kok diarahkan, kiai-kiai itu kan bagian mengarahkan, jadi ya tidak ada ya. Kita semua yakin dan realitasnya memang jelas bahwa kiai-kiai ini sudah mengerti betul apa hak-haknya, kewajiban-kewajibannya, wewenang-wewenang dan resiko-resikonya sudah sangat paham, baik dalam parameter agama maupun dalam parameter organisasi. Ya. Jadi saya yakin sekali, seperti selama ini kita saksikan tidak pernah ada klaim atas organisasi. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Rois Am kemarin, ya menurut sampean menyindir siapa itu ya? Saya kira beliau mengadres secara umum saja ya, bahwa sekarang selama ini ya menjadi pengalaman NU, dan ini kegelisahan yang lama sebetulnya ya, bahwa NU sering diseret-seret ke sana kemari, diklaim ke sana, diklaim ke sini, dan yang mengklaim itu tidak pernah kembali ke NU kecuali kalau sedang punya masalah gitu. Kira-kira begitu ya. Selebihnya, maka saya kira yang diinginkan sebagai kelanjutan logis dari pernyataan beliau itu adalah hubungan yang lebih konstruktif, lebih bermartabat antara NU dengan pihak-pihak
manapun termasuk para aktor politik. Ingin saya tegaskan terkait dengan ini bahwa tidak berarti NU sama sekali tidak berpolitik. Karena peran politik bagi NU itu niscaya. Mengingat bahwa basis NU demikian besar, itu pasti punya signifikansi politik, tidak mungkin tidak. Kalau ada satu kelompok, satu komunitas dengan basis yang begitu luas seperti NU, menurut LSI itu sudah 56, sekian persen dari warga Republik ini pasti punya signifikansi politik, itu jelas. Nah, pengurus besar Nahdlatul Ulama dan organisasi Nahdlatul Ulama bertanggung jawab untuk menyumbangkan hal-hal yang konstruktif bagi kemaslahatan umum seluruhnya. Kalau dulu pada zaman Orde Baru dulu ada term politik praktis, itu artinya politik kekuasaan, politik coblos-mencoblos itu kan. Nah, NU tidak akan melibatkan diri dalam soal itu. Tetapi NU akan berkontribusi secara konstruktif bagi kemaslahatan umum, kemaslahatan bersama seluruh bangsa. Termasuk kalau Anda ikuti rekomendasi-rekomendasi yang tadi sudah disampaikan oleh Kiai Ulil dan juga nanti dalam draft yang lebih lengkap, Anda akan lihat bahwa isinya politik. Jelas itu artikulasi politik. Meminta agar pengelolaan sumber daya alam, memperhatikan ini politik sekali. Meminta agar diupayakan konsensus nasional tentang norma-norma pengelolaan sumber daya alam, itu sangat politis, tapi jelas bukan politik coblos-mencoblos, bukan politik kekuasaan ya, tapi politik kebangsaan, gitu kira-kira. Kemarin ada juga yang nanya ketika saya kemarin menyampaikan bahwa Nahdlatul Ulama tidak akan jauh-jauh dari Insinyur Joko Widodo. Ya. Itu Vito kalau nggak salah kemarin nanya itu ya. Ya kemarin sudah saya sampaikan ya kenyataannya sudah tidak mungkin jauh-jauh. Sekarang Nahdlatul Ulama punya gerakan keluarga maslahat NU dan Insinyur Haji Joko Widodo adalah salah seorang dewan pengampunya. Gimana bisa jauh? Karena beliau nanti yang akan memberikan evaluasi, memberikan arahan dan seterusnya. Kalau konsekuensi politiknya jelas bahwa ini nanti akan punya pengaruh juga terhadap kebijakan pemerintah dan implementasinya. Seperti sekarang misalnya semua kementerian terdorong untuk menggunakan peluang yang disediakan NU ini untuk membawakan kebijakan agenda-agenda dari kementerian itu kepada basis. Sehingga ini mendorong adanya policy tentang eksekusi agenda-agenda itu melalui NU walaupun tidak seluruhnya. Itu konsekuensi politiknya. Lalu apakah saya pertegas saja sekalian ya supaya enggak jadi desas-desus ya. Apakah ini ada hubungannya dengan coblos-mencoblos? Ya kan Insinyur Joko Widodo bukan pihak. Sudah tidak bisa nyalon lagi dan seterusnya gitu ya. Jadi sudah tidak relevan saya kira ya untuk dipertanyakan soal itu. Yang jelas pada dasarnya bahwa NU sebagai lembaga tidak akan terlibat dalam politik kompetisi ya. Tidak jadi pihak dalam kompetisi, dan peran politik NU adalah peran terkait tanggung jawab kebangsaan, kemaslahatan bersama dan kemanusiaan. Terima kasih. Gus. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mbaknya dulu ini loh mbak yang biru ini, yang biru.
Ini yang pakai baju biru-biru, kasihan tadi gini terus. Baik, terima kasih Gus Yahya atas kesempatannya. Saya Widya dari sindonews.com. Mohon izin Gus Yahya, tadi dibacakan juga dari rekomendasi tentang pedoman berpolitik ya. Tadi lanjutin lagi pembicaraannya Gus Yahya terkait kalau misalnya Pak Jokowi itu nggak bisa didukung karena kan nggak bisa nyoblos lagi. Tapi nanti kalau misalkan apakah NU nanti ngedukung pilihannya Jokowi, karena kan katanya NU itu tak akan jauh-jauh dari Bapak Jokowi. Gimana? Ya, melanjutkan aja Pak, kan sekalian. Ya. Kalau misalnya apa? Kan Pak Jokowi udah nggak bisa dipilih lagi nih, ya kan? Nah, jadi apakah nanti kan NU kan tidak akan jauh-jauh dari Pak Jokowi, berarti nanti pilihan Pak Jokowi juga NU tidak akan jauh-jauh dong, gitu. Iya, dari pilihan Bapak Jokowi. Kalau pilihan Pak Jokowi tidak dipilih oleh NU gitu. Oh, tidak jauh-jauh dari pilihan Jokowi. Ya itu kan terserah yang milih, bukan terserah PBNU. Terserah yang nyoblos. PBNU kan tidak akan ya kita kan juga tidak bisa nanya Pak Jokowi nanti milih apa gitu kan, tidak bisa juga. Ya toh, jadi ya saya kira gimana ya begitu itu. Dan perlu diketahui bahwa pengangkatan Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Dewan Pengampu GKMNU itu bukan sebagai presiden, sebagai warga NU. Dan SK-nya itu berlaku sampai lebih dari 2024, berapa tahun saya lupa tuh, 3 atau 4 tahun saya lupa. Jadi lebih, jadi beliau bukan presiden pun masih jadi Dewan Pengampu nanti itu. Jadi bukan, makanya saya sebut Insinyur Haji Joko Widodo gitu, bukan karena ini beliau sebagai pribadi. Gitu. Nah kalau misalnya orang NU ingin ikut pilihannya Pak Jokowi, ya silakan nanya sendiri-sendiri kepada beliau, kira-kira gitu aja. Ya. Ada yang lain? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus, saya Azam dari Kumparan. Mungkin tadi kalau politik udah ya Gus, ini mungkin masalah keumatan ya Gus. Gus Gofur tadi terkait masalah i'anatul maksiyah nih Gus. Tadi kan dijelaskan berbagai, ada rambu-rambu gitu. Ada rambu-rambunya bagi kapan sih ini takaran udah i'anatul maksiyah dan ini masih dikatakan mubah dan boleh gitu. Nah, ini sebenarnya rambu-rambu di tahap mana umat Islam ini boleh, semisal contoh kayak tadi pembangunan gereja, semisal ada kuli dia orang Islam tapi dia membangun gereja, apakah ini bisa dikatakan i'anatul maksiyah atau bagaimana Gus? Izin, terima kasih. Ini memang persoalan yang memang rumit ya. Fatwa-fatwa yang berkembang di Indonesia maupun di dunia Islam dalam hal ini itu bertubrukan antara satu dengan yang lainnya. Ada yang sangat ketat, apapun yang disebut sebagai fasilitas terhadap sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama, maka itu dianggap tidak diperbolehkan. Tetapi ada juga yang mencoba untuk membedakan antara sesuatu yang diizinkan meski tidak benar secara agama, diizinkan secara negara, tapi kan secara agama tidak dibenarkan. Tapi karena negara milik bersama, ya pihak-pihak terkait, terutama ini menyangkut negara, maka itu tidak bagian dari i'anah yang kategori yang tidak diperbolehkan seperti i'anah yang lain. Nah, kemudian tadi ditanya misalnya tentang menjual sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah, di dalam Basul Masail Maudhu'iyah, sebetulnya ini Pak Muksid ini yang jadi ketua komisinya, saya ikut membaca dan ikut melihat perdebatannya di Pranya. Ada pendapat dari berbagai mazhab, lalu ada mazhab Hanafi.
Ya, tapi ini fikih sekali ya. Nah, kalau mazhab Hanafi ini agak ringan. Nah, di dalam forum Bahsul Masail Maudhu'iyah ini tidak melakukan tarjih, tetapi menyampaikan ini realita fikih yang ada. Karena maudhu ini adalah tidak dalam rangka untuk menvonis satu seperti waqi'iyah gitu ya. Kalau waqi'iyah kan biasanya itu langsung kita fatwanya ini gitu. Nah, kalau yang tematik ini adalah konsepnya. Nah, konsepnya ini adalah ada mazhab-mazhab misalnya Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, lalu ada mazhab Hanafi. Hanafi saja tidak utuh gitu ya. Nah, ini disampaikan berbagai macam pendapat ini. Berikut sejumlah argumentasinya, termasuk yang tadi ditanyakan. Misalnya menjual sesuatu yang digunakan untuk kepentingan agama non-Islam gitu. Nah, ini juga ada perbedaan pendapat antara Hanafi dengan non-Hanafi. Nah, keputusan Bahsul Masail Maudhu'iyah ini adalah dia menyampaikan pendapat-pendapat ini, sehingga umat Islam dalam hal ini itu punya keleluasan dalam cara menyikapi. Karena situasi satu orang dengan orang yang lain ini cukup rumit ya, cukup berbeda. Ada orang yang biasa-biasa saja, ada yang dia harus menjadi penguasa, dia harus menjadi pengusaha yang melayani banyak konsumen, melayani banyak hal. Dan ini sebetulnya adalah lanjutan dari fiqhul hadharah, fikih peradaban yang berkali-kali atau beberapa kali, entah berapa tempat diadakan, diantaranya adalah kerumitan peradaban fikih ketika masuk pada wilayah peradaban yang rumit ini. Jadi saya juga tidak bisa menjawab secara apa gitu ya. Ini terus apa yang diambil tidak sampai ke sana ya. Tetapi kita menyampaikan berbagai pendapat-pendapat yang ada sehingga umat Islam cukup punya keleluasan untuk bersikap. Ya. Itu tapi nanti lengkapnya nanti akan kita bagikan. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.